Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam video pendewasaan iman dalam Warta Jemaat GKI Tegal hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Kali ini dengan judul atau tema Mengapa Toleransi Itu Perlu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30, kita akan diperhadapkan pada sebuah kisah yang luar biasa tentang toleransi dan inklusivitas. Perempuan Sirofenisia, seorang bukan Yahudi, datang kepada Yesus memohon kesembuhan untuk anaknya. Di masa itu, masyarakat Yahudi sering memandang rendah, memandang remeh bangsa lain yang tidak seiman, bahkan menyebut mereka bagaikan seekor anjing. Sebuah istilah yang menunjukkan pandangan sosial yang merendahkan, yang meremehkan. Tetapi saudara, perempuan ini tetap datang dengan penuh iman. Yesus yang awalnya berkata, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing," nampaknya sangat keras. Akan tetapi saudara, dalam dialog ini Tuhan Yesus sebenarnya sedang menantang pandangan sosial yang ada dan menguji iman perempuan Sirofenisia itu. Yang kemudian perempuan itu menjawab dengan kerendahan hati, mengakui bahwa bahkan anjing pun berhak mendapatkan remah dari meja tuannya. Saudara, respons dari perempuan ini adalah contoh dari iman yang tidak hanya pasif, tetapi iman yang aktif dan penuh pengharapan. Melalui tindakan ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa belas kasih Allah itu tidak terbatas oleh etnis atau agama. Amy G. Levin, seorang rabi Yahudi dan profesor Perjanjian Baru, menyoroti bahwa Tuhan Yesus meskipun pada awalnya menyatakan bahwa ia hanya diutus untuk bangsa Israel, tetapi saudara, Tuhan Yesus secara konsisten menunjukkan kasih dan belas kasihan Allah yang melampaui batas-batas sosial dan agama. Tuhan Yesus membuka pintu kerajaan Allah bagi semua orang yang percaya kepadanya tanpa memandang latar belakang merah. Saudara, fenomena diskriminasi bahkan realita di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi kita. Maka saudara, berdasarkan laporan dari Human Rights Watch, banyak masyarakat dari golongan minoritas kesulitan dalam beribadah dan kesulitan untuk mendapatkan layanan publik seperti pendidikan dan juga kesehatan karena status agama atau kepercayaan mereka. Saudara, diskriminasi juga kerap terjadi pada kelompok etnis tertentu yang seringkali kemudian mengalami marginalisasi atau dipinggirkan atau tidak dianggap. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk bersikap, untuk bertindak melampaui diskriminasi ini sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih dan belas kasih dari Allah itu tidak mengenal batas. Toleransi bukan hanya soal bersabar dengan perbedaan, tetapi juga soal menerima, menghormati, dan memperlakukan semua orang dengan kasih, terlepas dari mana mereka atau siapa mereka dan juga asal-usul mereka
kita tetap harus memperlakukan mereka dengan kasih. Saudara, Amy J. Levine mengajak kita untuk merenungkan bahwa jika Tuhan Yesus sendiri menentang norma sosial yang membatasi kasih, maka kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita punya iman yang sejati jika kita membiarkan prasangka dan diskriminasi menghalangi kita untuk mengasihi sesama. Sampai di sini pendewasaan iman kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.